Di balik lautan selatan Jawa, berdiri pulau yang bagi sebagian orang adalah tempat tanpa harapan, Nusa Kambangan. Sebuah pulau yang dikenal sebagai penjara paling ketat di Indonesia. Tempat di mana jeruji bukan sekadar besi, tapi juga batas antara hidup dan kematian. Di sanalah bekerja seorang pria yang tidak banyak dikenal publik, seorang PR, Public Relations, Lapas Nusa Kambangan. Tugasnya tidak mudah, menjadi jembatan antara dunia luar yang penuh stigma dan dunia dalam penjara yang dipenuhi rahasia dan kesunyian. Setiap kali eksekusi mati dijadwalkan, PR inilah orang pertama yang menerima salinan keputusan resmi dari kejaksaan dan orang terakhir yang akan menutup cerita hidup seorang narapidana. Ketika peluru terakhir menembus tubuh seorang napi, tugas PR dimulai di tengah keheningan dini hari. Pihak kepolisian tetap berusaha menelpon keluarga korban dengan suara hati-hati, lembut, karena di ujung telepon itu seringkali ada tangis, penolakan, atau doa yang tertahan. Maka, jika keluarga bersedia, jenazah dibersihkan, dimandikan sesuai keyakinannya masing-masing, dan dimasukkan ke dalam peti kayu sederhana. Sebuah surat resmi disertakan, dan mobil tahanan yang biasanya mengangkut narapidana malam itu berubah menjadi mobil jenazah yang melintasi hutan gelap menuju pelabuhan. Namun, bila narapidana tak punya siapa-siapa, tak semua seberuntung itu. Ada juga mereka yang mati dalam sunyi, tanpa keluarga, tanpa alamat. Disinilah peran kepolisian berubah. Ia menunggu 24 jam setelah eksekusi, menghubungi semua catatan keluarga yang pernah dicantumkan. Tapi, seringkali jawabannya hanya satu: nomor tidak aktif, alamat sudah tak berpenghuni, atau keluarga menolak dengan tegas. Maka, jenazah itu resmi masuk kategori tanpa identitas keluarga. Negara tidak bisa membiarkannya tanpa pemakaman, tapi juga tidak bisa mengumumkan namanya secara terbuka, karena sebagian napi kelas kakap pernah terlibat jaringan besar dan bisa menimbulkan gangguan keamanan bila makamnya diketahui publik. Biasanya, truk tua dinas lapas berangkat pelan dari gerbang belakang penjara. Di dalamnya, hanya 2 orang petugas dan 1 peti kayu berbalut kain putih. Tak ada nama, melainkan hanya waktu kematian sebagai penanda bahwa manusia ini pernah hidup. Ambulan kepolisian Nusa Kambangan itu berhenti di tanah lapang sunyi 2 km di belakang lapas. Tempat itu dikenal di kalangan petugas sebagai kuburan Mr. X, tanah khusus bagi mereka yang mati tanpa keluarga dan tanpa identitas. Lubang digali, doa singkat dibacakan. Tidak ada pelayat, tidak ada tangisan. Hanya suara tanah jatuh perlahan ke peti batu itu, hanya bertuliskan kode dan tanggal. Tak ada nama, karena nama bisa memicu banyak hal. Balas dendam, penghormatan berlebihan, atau bahkan pencurian jenazah. Negara memilih diam, menjaga keamanan, dan menjaga rahasia. Sekitar 2 km di belakang penjara Nusa Kambangan, melewati jalan tanah yang becek dan sunyi, terdapat sebuah lahan terpencil. Bahkan oleh warga sekitar disebut kuburan Mr. X. Tak ada pelang nama, tak ada tanda resmi, hanya hamparan rumput liar, batu nisan kecil tanpa tulisan yang sudah dimakan usia. Disinilah ratusan tubuh para napi kelas berat dikuburkan. Mereka yang mati dalam kesendirian, tanpa keluarga, tanpa siapapun yang menjemput jasadnya. Sebagian besar bahkan tidak pernah dikenang karena nama mereka telah lama terhapus dari dunia luar. Banyak petugas lapas yang enggan melintas di jalur itu sendirian. Konon beberapa kali mereka mendengar suara samar, langkah kaki di tanah basah, atau desah napas berat dari balik nisan. Misteri kuburan Mr. X bukan sekadar tempat pemakaman biasa, tapi juga cermin dari sisi kelam kehidupan manusia yang memiliki cerita kriminal. Di sana, terkubur bukan hanya para penjahat, tapi juga kisah-kisah yang tak pernah sempat dimintakan maaf. Di bawah tanah itu, setiap gundukan seolah berbisik, "Kami pernah hidup, pernah salah, namun kini kami telah mempertanggungjawabkan atas semua kesalahan kami." Tempat itu bukan sekadar tanah pemakaman. Ia adalah gerbang terakhir bagi para manusia yang pernah mencicipi kerasnya dinding penjara Nusa Kambangan. Setiap jengkal tanahnya menyimpan kisah berbeda, kisah yang berakhir dengan suara tembakan di tengah malam, atau suntikan mematikan yang membawa mereka menuju keheningan abadi. Para napi yang dimakamkan di sana bukan orang biasa. Mereka adalah kelas kakap, pelaku kejahatan yang namanya dulu memenuhi berita, seperti gembong narkoba lintas negara,
perampok bersenjata, pembunuhan hingga pejabat besar yang korupsi dengan merugikan negara. Tapi ketika maut datang, status dan keberingasan itu tak lagi berarti apa-apa. Semua berakhir dalam diam yang sama. Setiap kali eksekusi mati dilakukan, suasana di Nusa Kambangan berubah muram. Sebagian napi berteriak, sebagian lain hanya menunduk meratapi sebuah kesalahan di masa lalu. Setelah tubuh tak lagi bernyawa, prosesi pemakaman dilakukan dengan cepat. Tak ada keluarga yang datang. Tak ada pelukan terakhir. Hanya beberapa petugas yang menunduk diam, mengangkat peti kayu sederhana, lalu menurunkannya perlahan ke liang lahat yang telah disiapkan di Mister Kuburan Mr. X. Biasanya, seorang ulama yang sudah ditunjuk oleh petugas akan membacakan doa. Setelah itu, tanah ditimbun, nisan kecil ditancapkan, hanya bertuliskan nomor eksekusi dan tanggal kematian. Tidak ada nama, tidak ada tanda pengenal. Malamnya, angin laut berembus kencang melewati kuburan itu. Di antara ratusan gundukan tanah, hanya satu hal yang sama, kesepian. Tak ada bunga, tak ada doa keluarga. Hanya bintang-bintang di atas langit yang seolah menatap iba ke bawah pada mereka yang terlambat menyesal. Beberapa petugas lapas kadang tak sanggup menahan haru. Mereka tahu, meski para napi itu kejam di masa hidupnya, detik-detik menjelang ajal seringkali memperlihatkan sisi manusia yang sesungguhnya. Dan begitu tubuh mereka dikuburkan di makam Mr. X, seolah semua dosa ikut larut bersama hujan yang turun malam itu. Tak ada yang tersisa selain tanah basah, batu nisan polos, dan sunyi yang menggema. Tanda bahwa bahkan jiwa-jiwa paling kelam pun akhirnya beristirahat di tempat yang sama, di bawah bumi yang dingin, tanpa nama, tanpa cerita. Nama Mr. X bukan sekadar sebutan, melainkan identitas baru bagi mereka yang kehilangan segalanya. Nama, keluarga, bahkan ingatan terakhir tentang siapa diri mereka. Di antara ratusan nisan tanpa tulisan itu, setiap satu nisan diberi nomor. Nomor yang menjadi pengganti nama, menjadi satu-satunya tanda bahwa seseorang pernah hidup, bernafas, dan mati di tanah Nusa Kambangan. Bagi dunia luar, mereka hanyalah angka di berkas laporan kepolisian. Di kuburan Mr. X, semua cerita itu bercampur menjadi satu. Tidak ada pembeda antara yang menyesal dan yang tetap membangkang. Semua ditelan oleh keheningan yang sama, tanah yang sama, dan langit yang sama, gelapnya. Mr. X adalah simbol anonim bagi mereka yang pernah tersesat terlalu jauh. Di tempat lain, mungkin nama-nama mereka dikutuk dan dilupakan. Tapi, di balik pagar kawat, di tanah sunyi itu, mereka menjadi bagian dari cerita panjang tentang manusia yang kalah oleh takdir dan dosa. Tak semua manusia punya akhir yang bisa diingat. Beberapa mati dalam senyap, di balik tembok tebal, Nusa Kambangan, tanpa keluarga, tanpa tangis, tanpa nama. Mereka inilah yang kemudian dikirim ke tempat yang hanya dikenal oleh segelintir orang. Setelah eksekusi dini hari usai, jenazah mereka dibungkus kain putih dengan tangan petugas lapas yang gemetar antara iba dan pasrah. Tak ada keranda mewah, tak ada upacara panjang. Hanya doa pendek, lirih. Di dada jenazah itu ditempelkan selembar kertas kecil. Bukan nama, hanya kode angka dan tanggal kematian. Keesokan paginya, pihak lapas sebenarnya mencoba menghubungi keluarga mereka. Namun, sebagian besar nomor sudah tak aktif, rumahnya kosong, atau keluarganya menolak datang karena malu dan takut stigma. Bagi masyarakat, mereka penjahat besar. Tapi, bagi petugas yang memakamkannya, mereka tetap manusia. Maka, digalilah lubang di kuburan Mr. X. Tanah liat yang lembek, basah oleh air laut, seakan menelan setiap jiwa. Jenazah itu diletakkan perlahan, ditutup tanah, dan di atasnya ditancapkan nisan polos dari batu semen kasar. Tanpa nama, tanpa ukiran, hanya coretan kode angka dan sebuah simbol. Mengapa tanpa nama? Karena di sana, nama justru bisa membawa masalah. Nama bisa memicu dendam, menimbulkan penghormatan berlebihan dari pengikut lama, atau malah membuka luka lama bagi keluarga yang ingin melupakan. Nama bisa mengundang bahaya dari luar maupun dari dalam. Maka, di kuburan Mr. X, semua dianggap sama. Tidak peduli seberapa besar dosanya, tidak peduli seberapa terkenal kejahatannya, di bawah tanah mereka sejajar. Yang tertinggal hanyalah kode, tanggal, dan diam. Setiap kali ada eksekusi mati, pemerintah,
lewat Kejaksaan Agung dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selalu melakukan prosedur akhir. Mereka mendata setiap jenazah, memotret wajahnya, mencatat ciri-ciri fisik, dan menyimpan hasil sidik jari di arsip negara. Dokumen itu tidak pernah dimusnahkan. Disimpan rapi di ruang berkas yang sunyi, di folder bertuliskan, belum teridentifikasi keluarga. Kadang, setelah bertahun-tahun, ada surat datang dari seseorang di kampung jauh membawa foto lama. Bertanya dengan nada bergetar, "Apakah ada keluarga saya yang dieksekusi di sana?" Maka petugas membuka arsip itu kembali, membandingkan foto, mencocokkan data, berharap masih ada kesamaan. Jika cocok, pemerintah akan mengizinkan keluarga berziarah secara terbatas, bukan untuk memindahkan jasad, tetapi hanya untuk tahu bahwa yang mereka rindukan benar-benar telah pergi. Namun, sebagian besar tetap misteri, karena tidak semua bisa dilacak. Ada yang menggunakan nama palsu sejak awal ditangkap, ada yang sudah putus hubungan keluarga puluhan tahun, dan ada pula yang memang tak ingin siapapun tahu siapa dirinya sebenarnya. Maka, kuburan Mr. X dibiarkan apa adanya. Tidak dibongkar, tidak ditelusuri paksa, karena di sanalah mereka menemukan keadilan terakhir, tempat di mana dosa berhenti dan rahasia dikubur bersama tubuhnya. Pemerintah tidak akan pernah melupakan, kata seorang petugas tua sambil menatap batu nisan tak bernama. Kami hanya memberi mereka hak terakhir untuk tenang, tanpa harus dihakimi lagi. Kadang ada rencana kecil dari kementerian untuk merehabilitasi area makam itu, menjadikannya taman memorial sunyi. Bukan untuk mengenang kejahatan mereka, tetapi untuk mengingat bahwa hukum, dosa, dan penyesalan semuanya berakhir di tempat yang sama, di tanah yang basah, di bawah nisan yang tak bersuara. Dan di sanalah Mr. X dan ratusan lainnya tetap beristirahat, bukan dilupakan, tapi dijaga, dalam diam, oleh negara, oleh sejarah, dan oleh sepotong tanah di ujung dunia yang tak banyak orang berani datangi. Kuburan Mr. X lambat laun menjadi semacam tempat ziarah yang tak aneh dan misterius. Tidak resmi, tidak disarankan oleh pihak lapas, tapi kehadirannya menarik rasa penasaran banyak orang. Beberapa warga sekitar percaya, roh-roh yang dimakamkan di sana pasti gentayangan. Mereka hanya belum benar-benar pergi karena belum ada yang memaafkan mereka atas kesalahan mereka yang besar. Maka, setiap kali seseorang melewati jalur menuju kuburan Mr. X, mereka biasanya menunduk sebentar, bukan karena takut, tapi sebagai bentuk hormat pada mereka yang telah kalah oleh hidup. Di tempat itu, suara jangkrik terdengar seperti doa, dan semilir angin terasa seperti belayan terakhir dari jiwa-jiwa yang dulu keras, kini lembut oleh waktu. Bagi sebagian orang, kuburan Mr. X adalah tempat menyeramkan. Tapi, bagi mereka yang pernah kehilangan arah dalam hidup, tempat itu adalah pengingat bahwa seburuk apapun manusia, Tuhan tak pernah benar-benar menutup pintu maaf. Setiap bulan, petugas membersihkan rerumputan liar di atas makam-makam itu. Tak ada yang berziarah, hanya langkah-langkah sepatu hitam yang menapaki tanah becek, meninggalkan jejak sementara yang akan hilang saat hujan datang lagi. Dan malam-malam di sekitar tempat itu sering terasa aneh. Mungkin hanya suara tanah yang mengingatkan bahwa di balik dosa dan hukuman, semua manusia akhirnya pulang ke tempat peristirahatan terakhirnya. Malam di Nusa Kambangan selalu punya cerita. Tapi di area belakang penjara, tepat di sekitar kuburan Mr. X, suasana terasa berbeda. Lebih pekat, lebih dingin, seolah udara di sana menolak kehidupan. Di tempat itulah, satu-satunya manusia yang berani datang setelah malam benar-benar larut adalah Pak Sarman, penjaga lapas tua yang telah mengabdikan hidupnya di pulau itu lebih dari 3 dekade. Usianya mungkin sudah melewati 60 tahun, tapi langkahnya masih kokoh, meski setiap langkah menginjak tanah basah yang seolah berdenyut di bawah sepatu bootnya. Setiap malam Jumat, tanpa pernah absen, ia berjalan menenteng senter kecil bunga untuk ia letakkan di batu nisan. Kadang di nisan bernomor 12, kadang 47, kadang ia sendiri tidak tahu kenapa berhenti di sana. Hanya perasaan yang menuntunnya untuk iba. Tak jarang, angin berhembus pelan dan daun-daun pohon kelapa bergetar halus seolah menyapa kehadirannya. Kadang ia mendengar bisikan samar di telinga kirinya, seperti suara seseorang yang berterima kasih. Tapi Pak Sarman tidak pernah takut. Ia hanya mengangguk pelan dan berkata dalam hati,
Tenanglah, aku selalu mendoakan kalian. Beberapa kali, petugas muda mencoba mengikuti kebiasaannya. Tapi, setiap kali malam mulai pekat dan kabut turun menutup pandangan, mereka selalu mundur lebih dulu. Namun, Pak Sarman tetap datang. Ia tahu, tempat itu bukan sekadar kuburan, melainkan tempat jiwa-jiwa yang menunggu untuk diingat, agar dunia tak benar-benar melupakan keberadaan mereka. Waktu terus berjalan, dan usia Pak Sarman kian menua. Namun, satu hal yang tak pernah ia tinggalkan adalah kebiasaan datang ke kuburan Mr. X setiap malam Jumat. Tidak untuk mencari sensasi, apalagi menantang hal gaib, melainkan untuk menjaga, seolah kuburan itu bagian dari keluarganya sendiri. Waktu terus berjalan di balik tembok Nusa Kambangan. Ratusan nama telah hilang, berganti dengan angka-angka dingin di batu nisan kuburan Mr. X. Namun, di balik kesunyian itu, ternyata masih ada sedikit cahaya kecil, usaha dari pemerintah dan petugas lapas untuk tidak benar-benar melupakan mereka.